Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Resmond Sianipar betul-betul apes setelah sibuk untuk membongkar kesalahan-kesalahan celah-celah daripada ijazah Pak Jokowi. Kali ini seorang peneliti, yakni Bapak Roni Teguh, kemudian membongkar ijazah Resmond yang katanya didapat dari Jepang ini. Betul-betul Resmond ini akan menjadi pesakitan ya, setelah ijazahnya kemudian dibongkar habis secara detail ya, secara rinci oleh Bapak Roni Teguh ini. Nah, saya tidak usah berlama-lama, kita akan simak bagaimana perbincangan dari Bapak Roni Teguh ini. Kita simak sama-sama. Ya, pemirsa ya, ini adalah tampilan ijazah dari Pak Resmond yang dipegang oleh Pak Resmond, difoto, diambil langsung dari kanal YouTube-nya. Sedangkan yang warna kuning inilah ijazah asli ya Pak ya, dari RC. Ijazah asli sebagai pembanding ya. Nah, analisis Pak Roni dan penjelasan-penjelasan tadi, kita akan konversikan penjelasan itu ke dalam dokumen ini ya. Ya, oke. Ini ada dua versi artefak ini ya, bukti ijazah. Nah, karena kita tidak bicara tentang digital forensik, kita lihat aja, sekilas saja kita lihat bahwa dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi beliau ini yang sebelah kiri menampilkan secara online, kemudian yang di sebelah kanan adalah ijazah asli dari Yamaguchi. Nah, sekilas kalau kita lihat itu banyak perbedaan. Mari kita lihat yang dari atas dulu. Di atas di sini ini adalah nomor ijazah, kemudian ini adalah kode dari jurusan dari yang diambil. Nah, kalau di sini 987 ini nggak tahu nih apa kodenya apa gitu, tidak tahu gitu ini maksudnya apa, jadi kode jurusannya apa kita tidak tahu. Lalu coba lihat besar hurufnya antara tulisan ini yang di sebelah kiri itu ada perbedaan besar hurufnya. Nah, sekali lagi orang Jepang itu kan teliti ya. Selain teliti, kemudian dia punya standar untuk dalam penulisan ijazah, termasuk juga bentuk ijazah. Ada yang landscape, ada yang ada yang portrait, ada yang landscape. Nah, dari sini aja sudah kelihatan dari ini sudah kelihatan ini ada perbedaan ini. Nah, di sini ada nama dengan tahun dan tanggal lahir. Nah, di sini ini ada nama sebenarnya. Di sini Romanji. Romanji artinya huruf seperti ini juga. Nah, yang ini kan artinya kan Indonesia nih. Oh, Indonesia. Ya, Indonesia nih. Nah, kemudian di sini ada tahun kelahirannya. Ini sama nih, tahun kelahirannya juga nih. Di sini. Nah, tetapi di sini ada cap. Ya kan cap. Ini cap Yamaguchi nih. Cap Yamaguchi. Nah, sementara capnya dia di bawah sini. Tata letaknya ya. Nah, tata letaknya. Nah, nanti kita lihat yang versi yang beredar di internet kan ada yang versi bahasa Inggris tapi punya saya lupa namanya, yang dari Mesir ya rasanya itu. Dari Mesir, yang dia dari kedokteran hewan. Capnya itu yang sama persis seperti ini capnya. Nah, tapi yang dalam versi bahasa Nihongo, bahasa Jepang, capnya itu pasti selalu ada di sini. Oke, di sisi kiri bagian atas namanya. Sebelah nama ya, di atas sebelah nama. Nah, itu berlaku untuk S3. Untuk S2 ya. Nah, kalau S1 itu ada 3 malahan capnya. Nah, capnya 3. Jadi cap kalau tidak salah itu ada foto atau foto mahasiswanya. Jadi cap sebelah kiri deh ini. Nah, yang pasti itu 3 capnya yang kita ketahui. Nah, terus coba lihat kalimat yang di sini. Nah, ini kan hurufnya kan rapi. Lalu
Ada kalau lihat presisinya rata kiri rata kanan ya. Ya, ya. Rata kiri rata kanan. Nah, kalau di sini rata kiri, di sini Ya, ya. nggak tahu dia seharusnya Mundur ya? digeser atau dibesarkan kayak gitu kan, nggak tahu nih ini di modifnya seperti apa gitu loh. Ya, ya, benar. Nah, yang jelas adalah yang pasti kecurigaan yang besar itu di sini karena ijazah itu selalu versi Jepang yang Nihongo version itu selalu huruf kanji ini tanda tangan dari rektornya atau presidennya, kemudian dicap di sini. Itu cap atas nama dari ini dari presidennya. Nah, di sini nggak ada, cuma tanda tangan biasa, romanji, tanda tangan biasa. Nah, itu tidak mungkin ijazah sepertinya ini kebalik dia ini ya. Seharusnya yang tanda tangan itu versi bahasa Inggrisnya, yang kanjinya dia sepertinya nggak ketemu gitu. Jadi yang dua versi bahasa Inggris malah di mix ke sini ya. Betul, yang versi bahasa Inggris di mixnya ke versi Jepangnya. Jepang ini ya. Betul, betul. Nah, lalu oke lah di sini seal-nya sama karena tadi saya sudah share dengan Mas Irja ya, di mana kita membeli secara online. Oke, ya. Ada tawaran juga ya pemirsa, ternyata menemukan satu website yang melayani untuk fake dokumen. Ya, boleh nggak apa-apa, silakan di-share. Nah, dan ini satu hal yang mengejutkan juga ya. Langsung di beranda utama di depan, langsung tawarannya Yamaguchi. Apa yang ditampilkan itu? Ya, kita lihat saja ini apa yang akan di-share ini. Ini nanti setelah ini di-share, silakan di-share ininya di mana dia mendapatkan sebenarnya informasi ini. Nah, jadi katanya ini di media sosial dipublish bahwa ini cap basah. Ingat, ini cap basah. Dari perbedaan warna itu sudah beda gitu Mas Ijan. Beda sekali. Ya. Warnanya aja ada gradasinya berbeda ya, untuk warna merah mencolok di yang asli, sedangkan yang di kertas putih ini dia lebih redup ya, Bang? Betul. Oke lah kalau misalnya ini fotokopi ya, artinya fotokopi berarti dia dari kertas yang kuning di fotokopi jadi putih ya. Tanda tangan di sini itu berbeda dengan tanda tangan yang di sini. Sebelah kanan yang asli kan kanji, menggunakan huruf kanji. Sebelah kiri itu tanda tangan biasa gitu. Dan ini suatu hal yang berbeda. Ya. Tapi kalaupun fotokopi ke kertas yang putih, berarti yang untuk stempel seal-nya di bawah itu kan juga harus ikut hitam ya, Pak? Seharusnya, tetapi karena beliau mengatakan bahwa ini ijazah S3, S2, cap basah. Nah, langsung dari universitas yang bersangkutan. Nah, karena hal yang seperti itu, kita merasa bahwa tidak mungkin warna jadi jenis kertas, kekuatan kertas, apakah kertas itu jenisnya dari serat artinya kan ada jenis ada jenis kertas HVS-nya, ada kertas betul, ada yang dari serat yang lebih sedikit itu betul. Ya. Nah, dari hal itu aja sudah beda. Jadi tingkat ketebalan ijazah yang kami pegang dengan seratnya itu sangat berbeda jauh gitu. Benar. Nah, jadi ada standar baik itu jenis kertas, jenis serat yang dia terbuat dari bahan-bahan apa yang ini kan ini. Ya. Kemudian warnanya, selain warna, kemudian dimensinya juga. Ini sepertinya HPS biasa. Ini ukurannya berbeda, ukuran panjang kertas dengan ini ya. Border untuk yang motif itu, border motif ya itu. Betul. Coba lihat yang di atas ini, paling atas. Ya, langsung pas di ujung ya. Ya, paling atas ini selalu bordernya ini selalu menempel di garis
batas kertas. Garis benar. Oke. Ya, ini lihat nih, ada. Oke. Masih ada ruang ya, diberi ruang tambahan lagi gitu. Iya, gitu. Nah, kalau makanya saya bilang kan kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja lah. Kalau bahasa Jepang jangan sampai, karena Jepang punya standar presisi gitu loh. Dan sangat yakin kalau universitas di Yamaguchi mengatakan bahwa ijazah ini tidak dikeluarkan. Ya kan? Dari bentuk dan dari mereka akan cek nomor ini aja sudah mereka sudah dapatkan kok gitu. Apalagi Yamaguchi bentuknya. sudah mengkonfirmasi ya bahwa Yamaguchi sudah nomor itu tidak terregistrasi di sana ya. Betul, Yamaguchi sudah memberikan konfirmasi secara ofisial ke email ya, via email, karena kita memintanya via email, menanyakan saja apakah pernah mengeluarkan ijazah yang ditampilkan seperti foto ini, dan ternyata jawabannya adalah kami tidak pernah mengeluarkan kedua ijazah tersebut gitu. Nah, sekilas memang tanpa harus Yamaguchi konfirmasi, kita bisa melihat aja perbedaannya, sudah bisa melihat perbedaannya. Itu satu. Tata letaknya aja untuk stempelnya aja dari itu kan dengan nama posisinya. Betul. Nah, jadi kenapa Saya boleh lucu dulu lah, ini bisa menjadi satu proceeding baru untuk Yamaguchi ini. Penyajian data baru lagi. betul. Nah, selain itu seharusnya ya untuk siapa namanya kawan Rismon, harusnya ijazah itu kan dalam satu map yang dijadikan satu gitu. Kiri kanan itu bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya itu dijadikan satu. Jadi kalau kita fotokopi itu dua-duanya itu terbawa gitu loh. Ya, Tidak mungkin lah yang di apa ya, nih di ada warna biru di belakang seperti ini, nggak mungkin lah kita. Apalagi cuma layer belakang doang ya, sifat pasar. betul. Dan Iya. kita selalu ada punya watermark untuk melihatnya ini, ijazah ini Jepang itu kan di mana-mana lah, ijazah luar negeri, dalam negeri juga ada watermarknya yang bisa kita lihat. Nah, ini kan watermarknya juga nggak kelihatan gitu. Nah, di ijazah yang sebelah kanan ini kan murni kelihatan semua. Tadi kan dari segi kertasnya aja kan, ketebalan kertas dan sebagainya kan, kalaupun dia di belakangnya itu kertas berwarna biru itu adalah layer, itu kan bisa terlihat ini apa ya, transparannya itu. Betul. Di kertas HVS itu yang kalau dipegang sama Pak Rismon kelihatannya itu seperti HVS yang transparan. Ketika kena cahaya dia tembus. Sedangkan kalau dihubungkan ketebalannya itu kan susah untuk ditembus, susah. Betul. Karena menghindari cap basah juga kalau dia menyerap gitu ya, Pak. Betul sekali. Ya. Jadi tingkat ketahanan, baik ketahanan itu kan semua ijazah lah yang kita pegang, ijazah baik E1 kita yang di dalam negeri sama semua, itu kan bagaimana ada ketebalannya, ya kan. Kemudian tingkat presisinya, jadi presisinya nggak usah pakai analisis digital forensik, pakai ELA itu nggak usah lah ya, cukup kita perlihatkan seperti ini aja, kasat mata aja. Coba lihat sebelah kiri atau kanan, itu bordernya, itu kan jauh sekali antara kiri kanannya. Benar. Itu kurang lebih hampir 1 mili lah. 1-2 mili. Betul. Nah, dari hal itu aja sudah terlihat bahwa ini dicetak biasa, bukan dicetak yang asli. Nah, kalau Yamaguchi University sudah mengkonfirmasi tidak meisukan, berarti berhak dong mengatakan bahwa itu tidak boleh menyandang doktornya atau magister engineeringnya. Karena apa? Karena mereka sudah mengatakan kami tidak mengeluarkan gitu. Dan juga tidak ditemukan karya-karya ilmiahnya untuk bisa membuktikan bahwa ijazah ini
Ya. dikeluarkan oleh Yamaguchi gitu. Nomor registrasi yang tidak tercatat, bagaimana mungkin bisa menemukan karya ilmiah, Pak? Kalau Betul. pengakuan karya ilmiah kan dia harus dimulai juga bahwa dia adalah pengakuan sebagai mahasiswa. Ya, kita kan punya Ya. track kita belajar itu kan kita tahu dari tahun pertama. Oke lah, kita ngambilnya dari master ya. Ya. Master misalnya. Dari master itu kita sudah kita punya track record baik itu paper maupun proceeding sampai nanti ke doktoral itu tidak pernah jauh dari riset yang kita S2, tidak pernah jauh tuh. Sekarang disertasinya dengan masternya kan berbeda jauh judulnya. Ya kan? Ya, ya. Itu apa ya? Apalagi dengan bahwa disertasi saya tidak dipublikasikan karena ada rahasia negara, ya tidak mungkin lah. Ya. Sekelas Jepang membeberkan rahasia negara untuk kepada orang asing itu tidak mungkin gitu. Jadi mereka hanya satu dua bagian saja lah yang di ini, tapi itu kan transparan semua, tidak yang wah gitu kan gitu. Boleh di bagian mana lagi setelah ini? Oh ya, saya lupa tadi. Sebagai pembanding untuk ke dokumen yang kemungkinan didapatkan dari salah satu website itu. Oke. Jadi ini yang menariknya ini. Jadi kita fakedocsonline.com ya. Diplomaonline.net. Fakediplomaonline.net. Oke, fakediplomaonline.net. Jadi kita ketemu sampelnya ini. Itu is it possible to buy Yamaguchi UR University? Oh my god. Sama nih, kita bisa pesan. Ini iklannya fakediplomaonline.net, honest, quality, and fast. 7 bulan. Ya kan? Kita bisa pesan di sini, kita bisa pesan dari WhatsApp, diploma formnya dan transkripnya. Nah, diploma. Wah, ini hampir sama. Sama persis dengan yang kalau versi yang bahasa itu, sebabnya ya. Kenapa ijazah itu tidak perlu ditampilkan ke media sosial atau ke media yang tidak ini, artinya kita hanya boleh menunjukkan yang memang artinya ke dunia kerja atau yang membutuhkan itu KPU atau kita ke universitas karena kita melamar kerja atau itu pertanggungjawaban kita, persyaratan ya akademik. Nah, untuk kepentingannya dilindungi lah itu. Betul, karena ini ijazah adalah milik pribadi gitu. Dokumen pribadi ya. Dokumen pribadi. Nah, sewaktu itu tersebar, nah seperti ini kan ada yang memanfaatkannya untuk bisa jadi dijual online. Ya. Fake dokumen untuk bisnis gitu. Ya. Nah, sekarang ini yang bahasa Inggrisnya ya. Kan tinggal merubah yang diambil kan ini satu. Ya. Lalu yang frame-nya ini, lihat frame-nya. Frame itu digunakan di yang bahasa Inggris. Ya. Yang bahasa Jepangnya itu kan tinggal mengubah yang di kalimat-kalimat ini di situ. Ya. Betul. Jadi yang ditampilkan sekarang ini adalah versi bahasa Inggris. Dan juga yang ditampilkan oleh Parismon dengan foto menyamping itu di dalamnya itu adalah menggunakan bahasa Jepang, tapi formatnya itu adalah format dari terjemahan bahasa Inggris. Format yang ini. Ya, format yang ini. Ya. Dimix lah jadinya. Ya, makanya tidak samakan dengan format yang tadi yang aslinya. Tulisannya. Itu. Nah, kan sama nih ada ininya. Seal official seal-nya, capnya itu. Kemudian di sini tanda tangan presidennya tadi, ya kan? Ya, itu kelihatan tanda tangan sama persis. Iya. Nanti saya akan tampilkan side by side ya pemirsa supaya yang ditampilkan di layar ini saya akan langsung buat perbandingan dengan itu, nggak apa-apa. Nah, terus coba lihat kalau dia dapatkan ini, apakah dia warna kuning? Belum tentu. Belum tentu dia dapat warna kuning beli di sini.
Nah, karena apa pembedanya? Nanti ada nomor ijazah yang di sebelah Oh iya, kiri. itu nggak kelihatan ya di situ. Ya, nomor Oh iya, ijazahnya kan di sini serialnya. serial numbernya di bawah itu. Betul. Dan spasinya pun berbeda ya itu. Ya, Oh ya, itu dia kalau satu. kalau di waktu ijazah yang keluar itu kan ada standarnya, tidak mungkin satunya 1 senti, satunya 5 senti kan lebarnya kan tidak mungkin dalam dalam serial number dengan date isunya karena tahun, tanggal dengan bulan dalam format Jepang itu pasti sama, Sama, oke. ya kan? Yang membedakan itu adalah hanya di sini nanti ada nomor ijazahnya. Nah, nomor ijazahnya. Nah, ini versi versi bahasa Inggrisnya yang ini. Versi bahasa Inggris ya. Nah, jadi yang beliau tampilkan tadi kena capnya cuma satu di sini, kemungkinan besar yang versi ini ditranslate lah dalam bahasa Jepang. Nah, jadi seolah-olah di atasnya dikasih nomor dan sebagainya. Apalagi pernah lihat ijazah-ijazah kawan-kawan yang sama alumninya kan, gitu kan. Jadi ya menghayal-hayal lah sedikit kan, apalagi kemampuan untuk computer visionnya kan, Ya. komputer grafiknya bagus lah kawan itu. Gitu. Dan ini hal terlihat jelas juga ya soal penomoran untuk nomor ijazah serinya itu. Serinya dipindahin ke bawah yang tadi dijelaskan itu. Terlihat seperti Betul. malah dipindahkan ambil dari yang model bahasa Jepangnya itu Hmm. tempel. Ya, ya. Nah, kalau jadi yang berhak memeriksa itu kalau sudah kita pegang ijazah dan transkrip itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Oke, Karena kita harus melaporkan setiap aktivitas kita selesai belajar itu dalam bentuk ijazah, namanya ijazah, kemudian transkrip, namanya adalah pengakuan gelar luar negeri. Oke. Nah, Pernyataan sekaligus. betul. Gunanya apa? Kalau itu dia seorang dosen seperti saya, dia kan kita harus mengaktifkan kembali jabatan fungsional dosen. Nah, kalau itu tidak diaktifkan, artinya kita tidak melapor ke Dikti, ijazah kita tidak diakui. Bukan tidak diakui secara ini ya, tetap diakui secara universitas diakui. Akan tetapi untuk masuk ke aturan, kita kan punya aturan, negara ini kan punya aturan, kementerian kan punya aturan bahwa setiap ijazah harus disetarakan. Nanti keluar satu lembar namanya penyetaraan ijazah luar negeri Penyetaraan atau ijazah. gelar luar negeri. Oke. Nah, di situ nanti nama, tanggal lahir, jurusannya, gelarnya apa, lalu universitasnya apa. Nah, di bawahnya nanti disetarakan doktor di Indonesia gitu. Oke. Tulisannya. Nah, itulah bukti inilah legalnya ini dibawa untuk pengaktifan kembali ke universitas. Oh, oke. Nah, jadi prosesnya itu kalau sudah diaktifkan kembali baru kita bisa memperoleh hak kita sebagai dosen. Itu ada namanya jabatan fungsional. Kalau di Indonesia kan namanya kan asisten ahli, lektor kepala sampai profesor. Ya. Kalau bahasa Inggris kan ada profesor, associate profesor, ada asisten profesor, ada asisten kan gitu. Mengenai penyetaraan ijazah ini kan di website Kemendik itu akan muncul di Kemendikbudristek, PPDikti ya. Ya, Kita sudah mengecek sebelumnya, tapi tidak ditemukan. betul. Tidak ditemukan data mengenai Pak Rismon. Yang tercatat cuma alumni UGM kalau nggak salah. Ya. Dan aktivitas akademik juga yang dipertanyakan, Pak. Aktivitas akademik di UNRAM ya, Universitas Mataram ya. Ya. Tapi Ya. ada terakhir ya kita belum tahu. Coba kita kemarin sempat down itu apa namanya PPDikti ya. Di PPDikti kita coba mengecek lagi kalau memang benar dia sudah melakukan penyetaraan ijazahnya.
pasti akan muncul di PPD Dikti, sorry. Kita cover Rismon ya, tanpa gelar ya Pak ya. Ya, tanpa gelar. Rismon Hasiholan Sianipar ya. Ya, Ini ya, kita dia langsung sebagai dosen. Nah, di atas itu dia sebagai dosen. Di bawah lagi itu sebagai mahasiswa, statusnya sebagai mahasiswa. Tapi seperti kita coba cek ya Pak, dilihat detail ini kita cek riwayat dosen dan riwayat sorry ya, kita mulai dari riwayat pendidikannya dulu yang dikejar karena memang riwayat pendidikan mengenai ijazahnya. Oke. UGM S1 tahun 2000, oke. Magister Teknik tahun 2022. ya. Jenjang S2 ya. Lalu S1 98 di UGM ya. Ya. Nah, sekarang beliau bergelar doktor T per A. Gelar akademik Zero S3, jenjang S3. Nah, ini yang dipertanyakan doktoralnya Pak. Ya. Tentang doktoralnya. Ya. Dan riwayat mengajar ya, dikatakan beliau mengajar di Universitas Mataram ya. Di tahun berapa ya kalau nggak? Coba kita lihat. Proyek perangkat lunak ya. Ya. Di Universitas Mataram pada tahun 2018-2019. Dan ini adalah tahun terakhir. Ya. Tahun yang muncul paling atas 2019, sedangkan yang ke bawah ini adalah 2017, 2016 ya. Apa kita buka dulu? Semuanya ini terjadi aktivitas di Universitas Mataram ya. Tapi terlalu sedikit sekali, cuma 2 mata kuliahnya. Mata kuliah di Mataram ya? Iya, terlalu sedikit menurut saya itu. Karena Beliau dia dokter ya Pak? saya aja yang bisa memegang sampai 5. Nah, ini mengenai portofolio tadi yang dijelaskan oleh Taroni mengenai soal prosedur ya, kemudian jurnal dan kita lihat di sini yang muncul malah Abdi Mas. Ya, itu biasanya kita mungkin ada sekitar 5 tahunan, 5 sampai 10 tahun ini ada peraturan baru untuk seluruh penertiban data-data mahasiswa, baik mahasiswa dan dosen, dengan harapan kita bisa menertibkan ini supaya manajemen pendidikan tuh bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, tapi coba lihat di atas ya, coba Di tahun berapa? bagian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ya, oke. Ya, itu TA ya. Ya. Kalau dia lulus doktor, apalagi dia sudah penyetaraan ijazah luar negeri, Ya. berarti dia sudah lapor ke universitas yang ditempatkan dia sebagai dosen, harusnya dia tertulis tahun 2006 di situ. Harusnya 2006 ya di angka 0 ini ya Pak ya? Betul. Doktor. Oke. Nah, atau misalnya dia dari QPT-nya 2008 ya, harusnya di situ 2008 tertulis doktornya. Nah, makanya dari kemarin kan sesumber, ya saya bilang sesumber lah. Artinya saya ambil doktor di luar negeri, tapi habis itu ngambil master lagi. Kayaknya terbalik deh gitu kan. Kebalik-balik gitu logikanya. Ya, katanya juga bahwa ngambil S2 juga di Australia. Ya, itu yang diragukan juga. Udah, aduh aja lah, nggak usah ini lah. Banyak ya, pelan-pelan kita mengumpulkan data ya pemirsa ya. Tetap penasaran aja ya, karena pelan-pelan kita bukanya satu-satu. Kita memberikan penjelasan mengenai data-data yang sudah tersebar di sosial media. Jadi ini bukan persoalan pembenaran ya, penjelasan dilakukan ini teknis berbasis data, teknis juga berbasis pengalaman gitu. Jadi ini tidak mengada-ngada, dan Pak Roni ini sudah melalang buana ya 15 tahun, kemudian pendidik Jepang dan paham juga bahasa Jepang pastinya. Bahasa Jepang pasaran yang jelas gitu. Nah, ini kan sempat tampil di media sosial ya. Ya, berseliweran di sosial media sebelumnya. Oke. Betul. Nah, jadi ada ciri khas tertentu transkrip nilai
yang biasa yang kita pegang itu transkrip nilai transkrip akademik namanya. Transkrip akademik ya. Bukan sertifikat. Hmm. Nah, dan terus itu selalu menggunakan kolom. Jadi kolom paling Tabel gitu. atas, Hmm. paling atas itu biasanya kop universitasnya. Hmm. Lalu di bawahnya itu ada nama, Hmm. biasanya nama agak ke samping, lalu tempat tanggal lahir, Hmm. lalu jurusannya, kemudian dengan nomor mahasiswa. Ya, ya. Nomor Di bagian mahasiswa. ini apa ya? Harusnya ya. Bukan. Ini berbeda jauh dengan yang kami gunakan sertifikat Oh. transkrip nilai yang kami gunakan ya. Hmm. Itu saya nggak tahu ini jenisnya seperti ini ya. Oke. Ini Tapi tertulis kalau jelas ya, Pak. Yamaguchi University di atas saya perbesar ya. Tertulis jelas di sini Yamaguchi University, Faculty of Engineering, Graduate School of Science and Engineering. Nah, kira-kira ini teknis ini gimana ya, Pak? Oke. Transkrip nilai itu by komputer. Ya, Komputer ya ini ya. ya, tidak ada tulisan tangan. Oke. Ini kan ada tulisan tangan nih. Oke, ini ya, tulisan tangan ini ya, Iya, angka ini ya. iya. Tulisan tangan itu benar ya, benar. Transkrip nilai itu kan selalu keluar waktu kita misalnya kemarin saya minta ke tempat saya kuliah dulu itu tercetak 2025. Tercetaknya ya, tercetak yang paling bawah karena dekannya harus tanda tangan. Nah, itu tidak ada sentuhan tulisan tangan. Tapi Semua bagaimana mungkin, Pak? Di ijazah ini tak keluar transkripnya keluar tahun 2007 dengan kelulusannya 2006. dia harusnya transkrip itu bersamaan dengan ijazah yang dikeluarkan. Oke. Nah, ijazah yang dikeluarkan karena kita sekalian dengan istilahnya di sini legalisir ya, legalisir. Kita ada legalisir rasanya itu dulu yang digunakan untuk kita melaporkan diri kita bahwa ijazah dan transkrip kita itu untuk melaporkan ke Kementerian Pendidikan, Dikti waktu itu dengan universitas. Oke. Jadi ijazah aslinya, yang aslinya itu kita pegang, kita nggak bawa kemana-mana lagi karena yang transkrip bahasa Inggrisnya, kemudian Nihongo versionnya, ijazah dalam versi bahasa Jepangnya dengan bahasa Inggrisnya itu. Nah, kalau di sini ya, saya hampir bisa pastikan ini kan sertifikat. Harusnya transkrip. Harusnya transkrip ya, karena di sini ada nilai ya, Pak. Coba sekarang ini yang ambigunya kayak gini. Di bagian di sini ada official transkrip di sini. Di bagian Please certify the other official transcript. Ini ya, tengah ini ya. Ini tengah nih. Oke. Official transcript. Di atasnya tulis certificate. Seharusnya itu adalah transkrip akademik. Tapi transkrip yang harusnya dalam bentuk kolom juga untuk harusnya bentuknya kolom. Kolom pertama itu adalah subjeknya. Jadi ada subjek. Lalu yang kedua itu adalah tahunnya. Nah, ada first, ada second year, ada yang tahun ketiga itu ada kapan kita ngambil course-nya ini. Itu transkrip. Nah, lalu di sebelahnya lagi ada nilainya. Jadi kalau mau menyontohkan itu kita bisa Google aja di transkrip akademik di Universitas Jepang tuh ada yang keluar dari Waseda itu ada contohnya, itu hampir sama dengan yang punya kami. Oh, oke. Kita akan tampil kayak nanti untuk pembanding buat pemirsa ya, untuk betul. Nah, saya lihat ini. Soal grade ini apakah berlaku di sana seperti ini? Support excellent
sebelum sebelum ke situ kita naik ke atas dulu, Den. Naik ke atas dulu. Nah, sedikit ya itu. Oke. Sekarang ya masa si transkrip nilai itu tulisannya seperti ini gitu lah. Name titik dua, nationality titik dua. Harusnya kan ada rata kiri rata kanan anu lah, dimensinya bagusan dikit lah gitu. Ini ya presisinya nggak ada ya. Nggak kelihatan. Course major. Ya, harusnya subject course di situ. Di sini ya, bukan course major ya. Betul. Subject course ya. Iya. Oke. Nah, terus di atas kapital semua. Oh, yang namanya ya Pak ya? Namanya kapital semua. Kenapa di bawahnya kok nggak kapital gitu? Nationality Indonesia. Iya, untuk System of Engineering dengan tahun ini. Harusnya itu kan namanya R-nya huruf besar, H-nya huruf besar, S-nya huruf besar, ya kan? Oke. Ini Kemudian Indonesianya tuh I-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Iya. Ya. Karena ketika dengan name di sini, kalau name di sini pemberlakuan seperti ini juga di sebelahnya juga Betul. seperti itu ya. Betul Untuk sekali. kapitalnya ya. Betul. Dan tidak pernah, jarang sekali saya temukan transkrip nilai yang kami punya itu kapital semua. Dia gabungan dari kapital dengan lower kapital gitu. Oke, benar. Di sini aja kita bisa bedah sampai dengan dua tiga poin ya. Ya, Kemudian sertifikat nomor sertifikat itu jarang sekali tulis tangan, selalu menggunakan komputer base, komputer berbasis ya, komputer. ini. Betul. Oke. Nah, lalu date March 8-nya itu kok agak kabur-kabur, saya nggak tahu tuh tintanya mau habis kali ya. Ya, date March. Iya. Ini tulis tangan juga kayaknya nih. Iya. Kelihatannya enggak seperti huruf angka 8 yang Betul, itu nggak presisi itu. nggak presisi bentuknya ini. Ini tulis tangan juga. Kalau dilihat ini sekilas seperti ada editan di 2007 itu. Kalau dibesari. Oh iya, benar. Oke. Iya, benar. Iya, ini di luar angka 2 ini masih tersisa seperti ada piksel-piksel yang ditempel. Ya, putih itu. Putih ya, piksel ini kayak ada pola-pola ini kelihatan. Kalaupun memang dia ini kita bandingkan dengan area ini di sini. Ya, kan beda tuh. Nggak usah pakai software Ela, cukup dengan mata telanjang aja sudah bisa kita lihat. Benar. Ini masih kok bisa tersisa ini dan bentuknya kotak. Ya, Persegi banyak ini sampai bawah ini. Kelihatan sekali. betul. Indikasi juga di angka 8 ini diragukan tulis tangan. Ya. Oke. Di atas juga pasti itu tulis tangan. Oh, di atas ini tulis tangan. Kalau komputer base jarang untuk menemukan sampai ini melewati garis. Betul. Ini melewati garis ini. Betul. Yang angka 4 atau berapa ya? 4. 19 ya? Betul. 1 nggak nyampe di atas, 9 tapi ini dia melewati garis ini. Ya. Tulisan tangan. Tulisan tangan. Kalaupun entah mau di PNG karena tanda tangannya tulis tangan dibikin PNG dibuat intinya bahwa itulah tulis tangan ya Pak ya. 2007 ini. Betul. Oke, banyak bludernya di sini ya, keraguannya. Ya. Oke, ini kasat mata nggak perlu e-line ya. Nggak perlu Ela. Cukup manu aja, nggak perlu ahli forensik. Oke, kita lanjut lagi ini di bawah. Nah, ini apa biasa Cahaya dari cahaya itu. Highlight ya. Tadi dikatakan soal sertifikat ini. Ya, di situ harusnya yang benar adalah transkrip nilai atau transkrip akademik. Tapi kelihatan pixel juga Pak di sini tulisan ini. Ya, karena mungkin Di tendes atau gimana ya? Atau pixel apa ya? kita gini, karena itu kan benda analog ya, sama dengan ijazah yang ini. Jadi karena itu analog, jadi kita tidak bisa menganalisisnya menggunakan software digital. Ya, benar. Apalagi Tapi pixelnya. kita melihat secara kasat mata.
Saya sekali Ya, lagi, kalau yang ini sudah kelihatan kok itu ini sekali lagi 2007 ini yang dia tuh agak sedikit naik ke belakang kalau kita lihat. Hmm, Agak nanjak. Ini kelihatan sekali ini, kelihatan sekali 2007 ini. Kalau ini ya masih kabur-kabur air ya, Pak. Nah, kalau yang ini tadi seperti jelaskan soal tata letak untuk semikolonnya ya, semikolon, betul. terus kemudian untuk kapitalisnya penggunaan huruf kapital, Ya, konsistensi penggunaan huruf kapital ya. Di sebelah name dan sebagainya, terus hal yang dikoreksi lagi soal ini bisa di sini bisa division atau course ini division sebenarnya. subject course, oke. Tata letak ini presisinya kan Ya, itu lihat tuh. Harus nggak kan nggak mungkin ya komputer itu artinya gini, orang Jepang itu rapi sekali. ya Selain rapi dia sangat sangat care dengan hal-hal seperti itu. Mereka cek satu persatu kalau ada kesalahan gitu. ya Nah kalau itu ada seperti itu kan jadi sepertinya kan jadi hal yang Bertanya, lucu ya. kalau kita iya lucu sekali kayak seperti ini seperti transkrip nilai ya anak-anak mana gitu kan kita nggak tahu nih. Nah, ini di bawah ini kita lanjut yang di bawah ini kan certified tadi itu the other of sheet ya. Apa ini? Ya. Official transcript of above. Above ini kita kembali ke atas lagi, sertifikat di atas ini. Ya. Transcript. Nah, Betul. Itu tidak konsisten. Harusnya official transkrip yang itu tulisannya itu ada di atas. di atas di sini transkripnya. Above Sama mention semua kita. person. Ya, benar. Ya. Ya, ini masuk akal. Oke. Ini orang yang buat dia lupa banyak beban juga dia nih, Pak. Oke. Nah, great lagi tuh. Great is great mal ini ya. Oke, ini ya nggak perlu ELA juga ya Pak ini ya. Ya. Jadi Sorry. sorry. Jelaskan pemberlakuan grade-nya Pak untuk doktoral itu scoringnya itu Pak gimana? Masing-masing universitas kan punya standar untuk penilaian ya. Oke. Punya penilaian. Kalau seperti saya biasanya AA, B, A, B, C dengan D gitu. Yang ininya. Jadi itu muncul nanti di kolom, bukan muncul seperti ini. Oke. Kolomnya keterangannya di bawah. Keterangannya di bawah ya. Di bawah. Iya benar. Benar rata-rata keterangan kan pasti orang tidak melampirkan gitu kan? Ya. Jadi muncul dulu itu course mata kuliahnya, tahunnya ambil, nilainya, gitu kan. Lalu di bawahnya itu keterangannya SK, Iya. Benar. excellent kah, good kah, atau fair Seperti gitu kan di footnote bawahnya. gitu ya Pak. Betul. Catatan kaki begitu ya. Nah, yang ini kan di depan gitu kan. Jadi Ini saya nggak tahu nih apa. nunjukin gitu. Betul. Nah, Saking supernya ini kan nggak ada spasi ini Pak kelihatan nih. Nah, itu lagi. Jadi, apakah mungkin printernya ini berdebu dulu, atau karena atau kertasnya itu seratnya tidak terlalu bagus sehingga waktu dicetak dengan inkjet atau printer jet dia tergeser misalnya gitu. Tapi menurut saya kalau produk dari universitas luar negeri, terutama di negara yang sangat tertib sekali, tidak mungkin yang seperti ini hasilnya. Jadi S-nya Super RB. Saya nggak tahu Super RB itu apa gitu. Super tambah plus B ini Itu apakah A plus kah atau A minus kah? Saya nggak tahu ini penilaian seperti apa ya. Akan tetapi sepertinya ini tidak tata letaknya tidak Sama. presisi. tidak sama dengan penilaian yang tempat universitas lain transkripnya. Nah, coba lihat itu anunya itu sama dengannya. Yang paling S paling atas. Itu kan maju sedikit tuh, dekat dengan S. Ya ini, yang ini. Iternya. Betul. Ya, tidak dispasi langsung tag, langsung Betul.
S terus di pertanyaan juga huruf B belakangan tadi ya. Iya, itu ngapain huruf B-nya itu? Bonus mungkin itu Pak. Mungkin aja. Super bonus ya. Super Nah, lalu di bawahnya A untuk S sama ya, dengan ini excellent. presisi juga. Itu termaju agak Bentar, maju Pak. sedikit. Spasi antara S dan S ini menuju ke sama dengan ada spasinya. Betul. Ini kalau kita tarik lurus ke bawah ini nggak presisi juga. Lalu di sini Ada spasi ya? ini kelihatan ini kalau dilihat secara kasat mata di sini spasi 1, di sini nggak ada spasi. Ya. A kayak sama dengan di bawah ini spasi 1 tapi A-nya agak ke kiri. Dia ikut setengah gitu. Jadi Ya. di aplikasi Word itu kan mungkin yang ada pin bagian di rulernya. Ya, ya. Nah, salah posisi juga mungkin di situ lupa geser gitu. Betul. Jadi di bawah jadi berantakan seperti ini kan. Betul. 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 Jadi intinya ini tidak presisi dari posisi ini, hanya scoringnya ini dengan SAB ini penempatan ini kan dipertanyakan juga ya Pak. Tadi Nah, ini jadi gini, ya. yang transkrip akademik resmi yang dikeluarkan dari universitas selalu mengatakan, punya kami ya, Ya. grade nilai huruf untuk A+ itu 100 sampai 90 misalnya. Ada grade batas nilainya, ya kan? Lalu B itu misalnya dari 80 sampai 70 misalnya ya. Saya ini sama transkrip di Indonesia juga sama. Ya, ya. Yang dapat D, dapat C itu grade-nya dari 40 ke 30 dapat Ya. D. Ya. Lalu 60 ke 50 dapat C. Lalu 80 ke 70 dapat B. 100 sampai 90 dapat A. Sekarang pertanyaannya, dengan grade mark is apa S ini grade-nya? Super itu ada grade nilainya nggak di sini? Nggak ada, kan? Iya, Cuma benar. super aja. Great mark is. Ini kan pernyataan untuk secara bahasa Inggris, Pak. Untuk kalimat tunggal yang harus Betul. terjadi. Betul. Harusnya Itu artinya- great marks are atau nggak perlu menggunakan to be great marks titik 2 atau apa gitu. Tapi secara kalimat ini kan Ya. masuk di akal. Great mark is. Ini sudah jamak semua di belakang ini. Betul. Saya kebetulan lulusan bahasa Inggris, jadi Betul. melihat dari rasionalitas dari kalimat ini. Ya. Nah, sekarang S tadi harusnya kan ada nilainya kan? Ya, A itu harus ada nilainya kan? ya, ya, ya. Nah, ini kan nggak ada, nggak ada nilainya. Benar. Ya. Nah, bagaimana dia harus klaim IPK-nya 4? Kan bertolak belakang. Sementara grade nilainya nggak tahu nih S berapa. Ya, range nilainya benar. Range nilai itu Ya. perlu transkrip nilai. Kita Ya. tahu bahwa nilai kita itu misalnya B. Berarti antara 80 dengan 70 misalnya gitu loh. Ya. B plus itu kan 80 ke 85 atau segitu. Betul sekali, betul. Dan itu sama. Ya. Baik di luar negeri, di dalam negeri, grade itu kan sama untuk bisa menjelaskan S nilai ini A, K, B, C, atau D gitu. Supaya kita bisa menghitung nilai SKS-nya. Nah, nanti di transkrip nomor 2 itu kan ada nilai SKS-nya ya dia ya. Ya. Nah, nilai SKS-nya yang 222 itu nilai SKS-nya. Nilai SKS dikali dengan nilai dari grade-nya tadi, Ya. muncullah nanti jumlahnya supaya mendapatkan IPK. Nah, catatan di Jepang itu tidak ada IPK loh. Tidak ada IPK ya? Nggak ada. Kita nggak ada pakai IPK di sana. Jangan bilang IPK-nya 4. Gimana ini? Ah? Baru bilang IPK-nya 4. Nggak tahu saya. Makanya waktu kita dengar IPK-nya 4, perasaan nggak ada deh kita pakai IPK 4 gitu. Kita itu yang penting adalah papernya kita publish, kemudian disertasi kita publish, sudah itu
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ada IPK-nya sampai 4 ini, saya nggak tahu ya. Karena selama ini dengan satu lab saya juga, kita nggak pernah tanya-tanya IPK-nya berapa. Yang diperlihatkan itu ijazahnya yang dipakai, gitu. Nah, Ijazah yang dipakai benar. ijazahnya yang dipakai, bukan transkrip nilainya. Jadi makanya di sana, sebelum mereka lulus, biasanya yang satu lab dan saya ya, ada sekitar 20-an orang dalam satu lab tuh. Dan itu laki-laki semua. Nah, kemarin pas saya pulang selesai itu mulai masuk ke cewek-ceweknya sudah mulai masuk di kelas elektromagnetik. Nah, di situ mereka sebelum 6 bulan, sebelum kelulusan ya, mereka ada mengajukan interview untuk pekerjaan. Nah, setelah lulus, mereka harus lulus. Kalau enggak, tidak dapat pekerjaan itu. Nah, itu makanya tantangan mereka sangat cepat untuk mencari pekerjaan di sana dengan teknik seperti itu. Oke, nah yang kita lanjutkan lagi. Official seal ini, Pak. Nah, oke lah. Beda jauh sekali dengan yang di itu ya. Ya, seal ini oke lah, masih bisa lah. Tapi coba lihat tuh, sealnya kan seal siapa itu? Seal dekan kah atau Seal sealnya dekan ini. Menteri? Di sini seal dekan. Tapi Nah, kenapa kok harus tantangannya bukan presiden universitas dekan. rektornya itu? Transkrip itu selalu dekan. Oh, selalu dekan ya? Ya, transkrip itu selalu dekan. Oke, ini. Nah, yang sealnya ini seal yang punya dekan yang ini. Oh ya, yang Fusanori Miura ya? Ya. Oke. Boleh lah, yang ini dia, oke lah, ini dia dalam bahasa Inggris ya. Ya, Nah, yang bahasa Jepangnya yang kita cari nanti. Yang kita cari ini. Jepang nanti. kita cari nih. Kalaupun kan sudah, yang pastinya kita konfirmasi ke Yamaguchi untuk hal-hal. Kalau dia bilang dia mau sembunyikan di mana pun ya Yamaguchi standby di sana kita cari. Oke, Jadi ijazah itu ada dua ya. oke. Ijazah ada dua, versi bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Boleh dilihat ini Pak, ini soal spasinya di sini. Juga itu. Ini dekan The Graduate School of Science and Engineering. Apakah penulisannya harus seperti ini, tidak harus rapi gitu bahwa Enggak. ini spasinya ini juga Gini, biasanya graduate school, kebiasaan itu, setiap transkrip nilai akademik selalu di atas, di topnya. oke. Universitasnya, kemudian di bawahnya Graduate School of Science. Ya. Nah, di bawah ini hanya tanda tangan namanya, nama dekannya dengan tulisan di bawahnya Dean. Din ya itu ya. Betul. Oke, ini certified by Fusanori Miura. Din. Tidak ada lagi yang artinya Tambahan-tambahan lagi nggak ada gitu. tambahan ininya. Graduate School of Science gitu ya untuk soal course-nya itu. Betul. Ini malah pendobelan. The Graduate Science School of Science, the School of Science and Engineering, Doctor's Course. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kan bingung. Harus ditanda kurung lagi nih. Makanya harus. Makanya saya bilang, kenapa informasinya itu selalu di atas? Selalu dia menjelaskan bahwa ini nama siapa, nasionalnya apa, nasionalitinya, kebangsaannya apa, tanggal lahirnya benar itu kan, divisinya apa, jurusannya, kemudian programnya apa. Selalu di atas, di sini ya. Di bawah, selalu di atas lagi, di atas lagi. Oh, di sini. Ya, di bawah fakultinya. Di bawah fakulti ya, di sini. Di situ biasanya. Nah, formatnya itu kan coba saya perlihatkan. Faculty of Engineering, Graduate School of Science and Engineering, langsung dengan itu ya jurusannya. Betul. Mungkin bisa di-share ke punya saya. Ini dia. Oh ya, transkrip. Oh, tata letaknya seperti itu. Di atas ya semuanya. Iya, semua sama. Rapi sekali ini. Ini bahasa Inggris ya, yang bahasa Jepangnya ada. Lihat tuh. Name, date,
ya kan? Departemen. Ya, ya. Ini kan rata nih. Ya. Nah, nih. Mission Oktober. Lalu doctoral degree-nya September, saya lulus kapan? Oke, baik. Ini graduate school-nya Nomor itu. nomor transkripnya, ya kan? Kemudian Hokkaido University. Nah, lihat ini, subjek, kredit, grade, Grade, academic year, semester. Semester. Nah, itu aja. Oke. Bentuknya kolom ya, oke. Sepintas saya itu Kolom, kan? pembandingnya ini. Oke. Saya perlihatkan itu aja. Nah ini kan sekali lagi karena ini di copy ya, karena saya copy ya ininya, Fotokopi. transkripnya. Jadi ada tertulis copy. Kopi, watermark kopinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Ya, ada polanya. Oke. Jadi makanya tadi di bawah ada Dr. Kos ya. Dia cukup di sini aja. Harus di atas semua ya, gitu. Bukan di Ya bawah. di atas semua, gitu. Nah sekarang saya tampilkan yang ini ya, yang punya saya yang lihat ini cara penilaian grade value 10. Trace nilainya itu. Harus seperti itu. Oh, benar. Betul. Rapi Ini- kan tulisannya di bawah untuk. Nah, ini kan karena saya mintanya 15 Maret kemarin, Oke. cetaknya. Oke. Jadi yang keluar di komputer adalah 2024. Ini by komputer yang diupdate oleh komputer. Dari komputer. Jadi siapapun tanda tangan di sini Ya, itu adalah yang dekan yang terbaru. terbaru ya. Ya. Nah, di sini nggak ada kan tulisan tadi selengkap-lengkapnya. Nggak Cukup ada aja Diploma gitu. Dean of Graduate School of Information Science and Technology. Oke, dong. Kan lu ratakan yang bagus rapi, Pak. Signature-nya. Lihat ini grade-nya. Lihat Dari ini. bawah ya untuk kayak footersnya untuk itu. Ya. Kemudian di bawahnya ada end of transcript. Tuh. Ya. Benar. End of transcript ya, pertegas di situ ya. Ya, nah ini seal-nya. Seal. Jadi, nah ini transkrip nilai saya. Sama dengan punya Mas Ade yang dari Osaka, sama. Sama Dari ya. sama transkrip nilai kami itu selalu sama, semua formatnya seperti ini. Jadi tidak mungkin transkrip nilai yang kayak tadi tidak ada informasi lain. Grade value-nya tadi super B, tadi super bonus tadi ya. Grade mark is yang dan sebagainya itu. Ini kan excellent kan saya 100/10 gitu. AA dia maksimal excellent ya, manusia kalau sampai super B bonusnya itu kan udah Superman. Luar biasa. Nah, ini kan very good, Good, satisfactory. Oke. Oke, itu. Nah, C kan nilai lulus lah, A ininya. Ya, Nah, kalau D nggak lulus, terpaksa kita ngulang. Artinya ngulangnya bukan ngulang semester, tapi ngulang kita disuruh bikin paper kah, apa kayak gitu, tugas lah. Berarti dia memberi grade values-nya itu tuh hanya untuk grade values-nya itu tuh yang tanda bintang di bawah untuk catatan kaki itu hanya yang dikeluarkan dari transkrip aja. Kalau seandainya nggak ada nilai D itu, D juga nggak akan dikeluarkan juga kan? Ada keluar, Oh, ada keluar juga. tetap keluar, Oke. tetap keluar. Artinya dia kemungkinan ya gagal D-nya tuh. Maksudnya D-nya gagal. nggak masuk ke transkrip Pak D-nya. masuk, tetap direkod. Oke. Jadi direkod dia misalnya mengambil mata kuliah 4 mata kuliah, kemudian 3-nya dia dapat A misalnya, atau B lah, nggak tahu. Kemudian 1 mata kuliah dapat D misalnya. Terus dia nggak minta dengan profesornya untuk mengulang artinya 1 semester lagi, cukup untuk tugas-tugas saja untuk dapatkan memenuhi standar, dia bisa dapat C gitu. Oke, baik. Atau kalau dia lebih baik lagi bisa dapat B, bisa gitu kan. Karena di sana fleksibel ininya untuk ujiannya, kapan kita ujiannya sama waktunya. Tapi kalau kita ada kepentingan, misalnya ada kegiatan lain atau sakit kah misalnya gitu, kita minta dengan profesornya yang bersangkutan yang mengajar untuk bisa kita dikasih ujian susulan gitu. Oke, baik. Nah, Luar biasa ini penjelasannya ini pembandingnya tercerahkan ya.
Apa yang dijelaskan dari proses pendidikan, terus perbandingan ijazah yang asli dan yang diduga palsu, terus sumber dari mana dibuat, terus banyak hal ya tadi. Ini kurang lebih 1,5 jam ya. Ini belum semuanya terbongkar ya, belum semuanya kita bisa bongkar, bukan karena waktu tidak cukup. Kita pelan-pelan, pelan-pelan ya, supaya apa yang dilakukan ini terkonfirmasi dulu ya, terkonfirmasi bahwa ini benar. Karena ya saya yakin ya teman-teman dari, seperti kata Pak Roni tadi ya, senpai ya, senpai dari Yamaguchi, kalau meyakinkan bahwa ini benar seperti sama semua ya, saya pikir ya buat apa kita tutup-tutupin, kita buka-bukaan aja gitu. Oke, apalagi indikasi makin kuat ya bahwa ada satu website yang melayani dokumen online ya itu. Ya. Baik pemirsa, inilah penjelasan ya, pencerahan dari Pak Dr. Roni ya Teguh ya, yang begitu luar biasa tadi sudah memberikan penjelasan ya, seolah-olah membawa kita ke Jepang ya, dengan pengalaman beliau, dan juga penjelasan juga mengenai keraguan ijazah dari Pak Rismond ya. Mulai sekarang ya, dengan ini apakah Anda masih yakin untuk memanggil beliau Dr. Rismond? Kita perlu mempertanyakan ini. Kita juga meminta pihak kepolisian untuk mendalami ini.